Sambuan curito tinggal tanakun Nanggalang ti ajo bunuan ti ko pateh tani ke padang alay baju cabia ati puni bo kok gunung tengah kota bangkanalay. Selamat datang di channel Gaung Marawa. Baik, pada hari ini kita akan mencoba memaparkan sebuah tradisi musik rabab di Minangkabau. Kehadiran musik tradisi rabab di Nusantara memiliki hubungan dengan sejarah perkembangan agama Islam. Sejatinya Islam datang ke tanah Nusantara dibawa oleh para bangsawan Persia seperti Maroko, Turki, dan Gujarat, India. Mereka saat ini dikenal dengan pedagang Arab saja. Pada zaman Abbasiyah dulunya, masalah kesenian mulai mendapat perhatian. Seni Persia lama kembali memperlihatkan diri dalam bentuknya yang baru, sesuai dengan jiwa semangat Islam. Sehingga banyak muncul seniman-seniman besar yang Islam yang berbangsa Persia. Instrumen musik penting yang dijumpai kaum muslimin ialah yang dinamakan rabab untuk penyebutan Maroko. Rabab ini pun tidak satu saja bentuknya, akan tetapi terdapat berbagai rupa. Ada semacam rabab yang dinamakan kamanja. Ada pula yang bernama gisa. Nah, dari rabab kaum muslimin ini, kemudian bangsa Italia kemudian menciptakan sebuah biola. Jadi sejatinya dapat kita lihat bahwa tradisi rabab sudah ada sebelum biola itu sendiri lahir. Kata rebab merupakan istilah yang sudah umum dipakai dalam bahasa Melayu. Namun, banyak juga etnik Nusantara ini memakai nama yang bervariasi. Seperti pada suku subetnik Melayu, Betawi, Sunda, Jawa, dan Bali disebut rebab, rabba, atau dodo rabba di Sulawesi Tenggara, gesok-gesok di Sulawesi Selatan, arababu di Minahasa, Sulawesi Utara dan Maluku, heo di Nusa Tenggara Timur, murbab pada masyarakat Batak Karo, hereubab pada masyarakat Aceh. Kemudian pada masyarakat Minang lebih sesuai dialek bahasa Minang dengan penyebutan rabab. Istilah rabab bukanlah bahasa Minangkabau asli dan bukan pula membahasa Minangkabaukan istilah bahasa Melayu rebab, tetapi berasal dari istilah instrumen rabab milik bangsa Maroko yang pernah mengembangkan agama Islam di pesisir Sumatera atau dalam kurung Aceh. Menurut Hamka, pengaruh Aceh besar sekali di Pariaman, sehingga jelas sampai sekarang pada gelar orang yang dipakai. Orang Piaman menerima gelar keturunan dari ayahnya, bukan dari mamanya. 3 gelar yang terkenal sekarang yaitu Sidi, Bagindo, dan Sultan. Sidi adalah gelar Rasulullah sebagai Sayyid atau Syarif. Sampai sekarang di Maroko keturunan-keturunan Sayyid itu masih disebut Sidi. Bagindo adalah gelar keturunan raja-raja, dan Sultan gelar keturunan bangsawan. Semua dipanggilkan Ajo dari kata raja. Menurut M.D. Mansur, Pariaman sebagai kota dagang di pesisir yang merupakan kesatuan politis ekonomis sangat berperan dalam bidang politik dan ekonomi. Di samping itu juga perannya dalam bidang kultur historis. Seiring dengan perkembangan ini, agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam berkembang pula melalui daerah pesisir ini. A.A. Nafis juga menyatakan
bahwa kesenian yang hidup di wilayah pesisir kelihatan lebih beragam. Dapat dilihat pula bahwa ragam-ragam kesenian pesisiran itu banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan Islam dan Barat. Ironisnya, struktur organologi rabab Piaman yang memiliki 3 buah tali tidak menyerupai instrumen rabab Maroko, tetapi mirip dengan instrumen kamanja atau kamancai dari Persia, yang badan atau resonantor suaranya menyerupai separuh batok atau tempurung kelapa. Dengan demikian, terdapat kemungkinan bahwa badan rabab Pariaman yang terbuat dari tempurung kelapa adalah meniru kamanja tersebut. Daerah Pariaman memang terkenal dengan tanaman kelapa, tetapi bukanlah satu-satunya musisi daerah Pariaman Minangkabau yang membuat instrumen musik rabab dari tempurung kelapa. Raden Matsjar Angga Kusumadinata dalam bukunya Ilmu Seni Raras dalam kurung Ilmu Musik Indonesia Asli menerangkan rabab itu sebetulnya bukan waditra Indonesia asli, melainkan berasal dari Persia. Datangnya ke Indonesia agaknya bersama-sama dengan agama Islam. Rebab cara Indonesia atau Jawa, Sunda dan sebagainya bentuk berlainan dengan nenek moyangnya, ialah waditra gesek yang bernama rabab. Akan tetapi dalam prinsipnya sama, keduanya berbadan raras, yang bidang mukanya terbuat dari selaput tembolok kerbau atau lembu. Selaput ini dinamai wangkis atau babat. Badan raras rebab itu sendiri dari separuh atau setengah tempurung nyiur atau batok kelapa yang pada bibirnya dibentangi wangkis itu. Di Jawa Barat, bahkan masa sekarang ini juga di Jawa Tengah, tempurung nyiur itu diganti oleh kayu nangka atau bahasa Latinnya Artocarpus integrifolia yang dilukiskan sebagai tempurung separuh. Akan tetapi wilayah walaupun bahannya bukan tempurung, bukan batok, nama bagian rebab itu ya tetap batok. Kemudian Margaret Kartomi juga menginformasikan tentang instrumen gesok-gesok yang bertali 2. Jenis rabab di Sulawesi Selatan terbuat dari batok kelapa, yaitu serupa sekali dengan struktur organologi rabab Pariaman. Begitu juga Ismail, seorang musisi dan pakar teater Makyong dari Kelantan, Malaysia, mengakui bahwa pada awalnya instrumen rabab Melayu yang digunakan sebagai instrumen musik utama dalam pertunjukan Makyong adalah juga terbuat dari tempurung kelapa. Tradisi musik rabab merupakan salah satu genre seni pertunjukan tradisional yang sudah cukup lama menjadi primadona di hati masyarakat Minangkabau. Sebagaimana tergambar dalam ungkapan Bapupui Jawa Talempong, Basa Luang Jawa Rabab, Sarato Bagandang, Basa Liguri. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau terdapat 4 jenis seni pertunjukan rabab, yaitu rabab Piaman dari pesisir barat Minangkabau, rabab Pasisia dari daerah pesisir selatan Minangkabau, rabab Darek dari daerah Luhak Minangkabau, dan rabab Badoy dari daerah Sawah Lunto Sijunjung. Mengamati lintasan perkembangan agama Islam di Minangkabau, ditambah pula dengan sifat suka merantau masyarakat Piaman ke segala pelosok Minangkabau, terutama pada pasar di nagari-nagari, maka mereka yang berdomisili di rantau tersebut sering mengundang tukang rabab untuk hajatan keluarga. Dalam hal ini tentu saja masyarakat di lingkungan pertunjukan itu akan ikut berapresiasi dengan tradisi musik rabab Piaman tersebut. Pada awalnya, perkembangan kehidupan rabab Piaman dijumpai pada semua daerah yang berada pada pesisir barat Minangkabau. Itu tidak usah.
Pada awalnya, perkembangan kehidupan Rabab Piaman dijumpai pada semua daerah yang berada pada pesisir barat Minangkabau. Bahkan, Rabab Pariaman pernah menjadi media hiburan utama bagi beberapa daerah di Luhak dan Rantau Kubong Tigo Baleh, serta alam Surambi Sungai Pagi. Namun, lokasi kehidupan yang sangat mentradisi bagi masyarakat pendukungnya hanya berada pada daerah Padang Pariaman. Menurut Firdaus Datuk Batuah, seorang seniman tradisi di Desa Aro, Talang Solo mengatakan, adanya Rabab Piaman di Talang sangat berhubungan dengan kesukaan merantau orang Piaman itu sendiri. Di Nagari Talang pernah berdomisili beberapa keluarga masyarakat Piaman, dan mereka ini mengundang kesenian Rabab Piaman yang tukang rababnya bernama Tando ke Nagari Talang. Salah seorang seniman berbakat dari Talang yang bernama Samsinir atau Inyak Bali langsung belajar Rabab Piaman tersebut sampai mahir memainkan Rabab Piaman. Semenjak itulah Rabab Piaman digemari masyarakat Talang. Namun, konsep musikal Rabab Piaman dicampur dengan dendang-dendang Talang atau cupak. Selanjutnya, menurut salah satu dosen isi Padang Panjang, Dr. Rafiloza, SSN, MSN, Muaro Labuh, memberitahu bahwa jenis tradisi musik Rabab yang dikenal masyarakat Muaro Labuh yang pertama kali ialah Rabab Piaman. Penampilan Rabab Piaman yang pertama di daerah itu juga berhubungan dengan undangan terhadap tukang rabab oleh beberapa keluarga yang berasal dari Piaman yang berdomisili di Muaro Labuh. Oleh karena masyarakat Muaro Labuh tidak suka dengan materi teks dari kaba atau cerita kisah, maka penampilan Rabab Piaman di daerah tersebut berkembang dengan teks-teks pantun saja. Dendang ini disajikan secara bersaut-sautan oleh para pedendang dengan melodi lagu-lagu yang dimiliki oleh masyarakat Muaro Labuh. Jadi, konsep musikal Rabab Piaman menyesuaikan diri dengan lingkungan tradisi masyarakat Minangkabau yang ada di Muaro Labuh. Kesenian Rabab Piaman ini sempat hidup beberapa periode di daerah tersebut sampai masuk pula pengaruh Rabab Pasisia yang akhirnya mematikan kehidupan Rabab Piaman di daerah Muaro Labuh. Di samping itu, Sultan Malano juga menyaksikan di Luhak Tanah Datar umumnya di Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, khususnya pernah berkembang instrumen Rabab Piaman. Namun, konsep musikalnya sudah disesuaikan dengan dendang-dendang daerah Darek, sehingga dikenal dengan kesenian Rabab Darek. Sampai sekarang pun masih bisa disaksikan konstruksi instrumen Rabab Darek yang sama dengan Rabab Piaman, namun hanya bertali dua. Bahkan tukang rabab Bangkinang Zainal Abidin Datuk Domo Sati memberitahu bahwa instrumen rabab Bangkinang ini dibuatnya sendiri, yaitu meniru bentuk rabab Bangkinang kepada seniman Minangkabau yang merantau di Pekanbaru saat itu. Dengan demikian, instrumen Rabab Piaman diyakini sebagai yang tertua di Minangkabau dan menjadi cikal bakal lahirnya berbagai tradisi musik rabab pada berbagai tempat di Minangkabau. Karena Rabab Piaman itu sendiri pernah disajikan pada berbagai konteks pertunjukan di luar daerah Piaman itu sendiri. Terima kasih, itulah tadi sebuah narasi singkat kita tentang perkembangan Rabab Piaman di Minangkabau. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Duduk adik teh batu ampa basanda diaru ketonggalan. Owari badaro malam laingi